Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi dari Prodi Administrasi Rumah Sakit. Di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian prestasi kerja sumber daya manusia. Si kerja pegawai merupakan hasil yang dicapai pegawai dalam melaksanakan suatu pekerjaan yang diberikan kepada baik secara otomatis maupun kualitas melalui prosedur yang terfokus pada tujuan yang hendaknya dicapai serta dengan terpenuhnya suatu pelaksanaan. Jenis penilaian prestasi kerja. Yang pertama yaitu penilaian hanya oleh atasan. Yang kedua yaitu penilaian oleh kelompok, lini, atasan dan atasannya lagi bersama membahas kinerja dan bawahannya yang dinilai objektivitas lebih akurat dibandingkan kalau hanya lebih atasan sendiri. Individu yang dinilai tinggi dapat mendominasi penilaian. Selanjutnya yaitu penilaian oleh kelompok, staf, atasan meminta satu atau lebih individu untuk bermusyawarah dengannya, atasan langsung yang membuat keputusan. Penilaian gabungan yang termasuk akal. Selanjutnya yaitu penilaian melalui keputusan komite. Selanjutnya penilaian berdasarkan peninjauan lapangan sama seperti pada kelompok staf, namun melibatkan wakil dan pimpinan yang mengendalikan atau departemen sumber daya manusia yang bertindak sebagai peninjau yang independen. Ada beberapa tujuan penilaian prestasi kerja, yaitu pertama untuk mengetahui tingkat prestasi karyawan selama ini, yang kedua pemberian imbalan yang serasi, misalnya untuk pemberian kenaikan gaji, berkala gaji, pokok kenaikan gaji istimewa, dan insentif uang. Selanjutnya yaitu mendorong pertanggungjawaban dari karyawan. Selanjutnya yaitu untuk membela antar karyawan yang satu dengan yang lain. Selanjutnya pengembangan sumber daya manusia yang masih dapat dibedakan lagi. Selanjutnya yaitu meningkatkan motivasi kerja, meningkatkan atas kerja, memperkuat hubungan antara karyawan dengan supervisor melalui diskusi tentang kemajuan kerja mereka sebagai alat untuk memperoleh umpan baik dari karyawan untuk memperbaiki desain pekerjaan, lingkungan kerja, dan rencana karir selanjutnya. Riset seleksi sebagai interaksi keberhasilan. Sebagai salah satu sumber informasi untuk perencanaan sumber daya manusia, bantu menempatkan karyawan dengan pekerja yang sesuai untuk mencapai hasil yang baik secara menyeluruh. Sebagai sumber informasi untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan gaji, upah, insentif, kompensiasi, dan sebagai imbalan lainnya. Sebagai penyeluruhan keluhan yang berkaitan dengan masalah pribadi maupun pekerjaan, sebagai alat menjaga tingkat kinerja, sebagai alat untuk membantu dan mendorong karyawan untuk mengambil inisiatif langkah memperbaiki kinerja, untuk mengetahui efektivitas kebijakan sumber daya manusia seperti seleksi, rekrutmen, pelatihan, dan analisis pekerjaan sebagai komponen yang saling ketergantungan di antara fungsi-fungsi sumber daya manusia, mengidentifikasi dan menghilangkan hambatan-hambatan agar kinerja menjadi baik, mengembangkan dan menetapkan kompetensi pekerjaan, dan terakhir yaitu memutus hubungan kerja, pemberian sanksi ataupun hadiah. Manfaat penilaian prestasi kerja yaitu meningkatkan prestasi kerja dengan adanya penilaian baik pimpinan maupun karyawan memperoleh umpan balik dan mereka dapat memperbaiki pekerjaan atau prestasinya, memberikan kesempatan kerja yang adil, penilaian yang akurat dapat menjamin karyawan dalam memperoleh kesempatan menempati pekerjaan sesuai kemampuannya. Kebutuhan pelatihan dan pengembangan melalui penilaian kerja, terdeteksi karyawan yang kemampuannya rendah sehingga memungkinkan adanya program pelatihan untuk meningkatkan kemampuan mereka. Selanjutnya yaitu penyesuaian kompetensi melalui penilaian pimpinan dapat mengambil keputusan dalam menentukan pemberian kompensasi dan sebagainya. Keputusan promosi dan demosi hasil penilaian kerja dapat dipergunakan sebagai dasar pengembalian keputusan untuk mempromosikan atau mendemosikan karyawan.
mendiagnosa kesalahan desain pekerjaan. Kinerja yang buruk mungkin merupakan suatu tanda kesalahan dalam desain pekerjaan. Penilaian kerja dapat membantu mendiagnosis kesalahan tersebut. Penjelasan yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.